Di sini saya akan menjelaskan bagian teori dasar. Pertama-tama, di sini ada 3 metode subset yang akan diterapkan pada dataset yang kami punya. Metode yang digunakan yang pertama ada forward selection. Pada metode ini, variabel independen dimasukkan satu persatu berdasarkan signifikansi pengaruhnya terhadap model regresi. Lalu, pada metode backward elimination, variabel independen dihapus satu persatu berdasarkan signifikansi pengaruhnya terhadap model regresi. Dan metode ketiga yaitu stepwise regression. Dengan metode ini, variabel independen dimasukkan atau dihapus berdasarkan signifikansi pengaruhnya secara bertahap, menggabungkan konsep dari forward selection dan backward elimination. Lalu kita lanjut ke bagian studi kasus. Pertama, di sini ada tujuan yang ingin kami capai dalam tugas kali ini. Yang pertama yaitu menguji dan mengevaluasi berbagai metode seleksi model seperti subset backward elimination, subset forward selection, ataupun subset stepwise regression untuk memahami seberapa baik mereka dapat memprediksi data yang kami miliki. Dan yang kedua, menentukan metode mana yang paling baik dalam memprediksi data berdasarkan akurasi dan efisiensi komputasi. Dan lagi-lagi ini sesuai dengan data yang kami miliki karena baik atau tidaknya metode ini itu tidak bisa diterapkan secara universal. Nah, untuk variabel yang digunakan sendiri, di sini kami menggunakan satu variabel respon Y dan dua variabel prediktor X, di mana variabel Y-nya adalah produktivitas hasil panen padi dengan satuan kuintal per hektar di Provinsi Lampung pada tahun 2022. Variabel X1-nya adalah luas panen dengan satuan hektar di Provinsi Lampung pada tahun 2022, dan variabel X yang keduanya itu adalah jumlah produksi dalam bentuk gabah kering giling dalam satuan kuintal di Provinsi Lampung pada tahun 2022. Di sini sumber dataset yang kami gunakan itu berasal dari BPS Provinsi Lampung tahun 2022. Nah, untuk data yang digunakan, seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, itu bersumber dari Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. Data-data ini sebelumnya diperoleh secara terpisah, jadi masih dalam bentuk data mentah yang terpisah-pisah. Kemudian kami olah sesuai dengan kebutuhan sehingga didapatkan dataset yang saat ini akan digunakan. Nah, di sini kami menggunakan bantuan software SPSS. Di sini nama variabelnya ada luas panen dengan satuan HA, ada gabah kering giling dengan satuan kuintal dan produktivitas. Tipe datanya semuanya numerik, width-nya 8, desimals. Berarti untuk variabel luas panen ini itu menggunakan 2 angka di belakang koma. Kalau GKG itu dia nggak ada angka di belakang koma, kalau produktivitas 5 angka di belakang koma. Lalu values-nya none semua, missing-nya none, columns-nya 8, align-nya rata kanan. Lalu measure-nya di sini kami menggunakan scale dan role-nya itu input. Jadi sistemnya kami menginput datanya. Nah, ini adalah hasil inputan data yang kami gunakan. Jadi di sini ada 12 data. Karena ini adalah data sepanjang tahun 2022, 12 bulan. Kemudian untuk statistika deskriptif, seperti yang dapat kita lihat ya, berdasarkan analisis statistik deskriptif ini, data yang dikumpulkan memiliki 3 variabel utama, yaitu produktivitas, luas panen dalam hektar, dan GKG dalam kuintal. Untuk produktivitas, itu rata-rata nilai adalah 50,7543,075 dengan standar deviasinya sebesar 3,030598683. Dan hasil ini menunjukkan bahwa produktivitas memiliki variasi yang signifikan di antara sampel-sampel yang diamati, dengan beberapa sampel menunjukkan tingkat produktivitas yang jauh lebih tinggi atau lebih rendah daripada rata-rata. Demikian pula untuk luas panen. Di sini rata-ratanya adalah 43.188,0092. Standar deviasinya 33.789,47145. Ini menunjukkan variasi yang cukup besar dalam luas panen di antara sampel, dengan beberapa sampel memiliki luas panen yang signifikan lebih besar atau lebih kecil daripada rata-rata. Lalu selanjutnya untuk variabel GKG dalam satuan kuintal, rata-ratanya sebesar 2.240.133,25. Standar deviasinya itu ada 1.867.966,966. Nah, kita lanjut ke bagian analisis korelasi. Seperti yang bisa kita lihat, untuk koefisien korelasi Pearson, ini menunjukkan bahwa produktivitas berkorelasi positif. Berkorelasi positif dengan luas panen HA sebesar 513, dan dengan GKG dalam satuan kuintal sebesar 577. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi produktivitas, semakin besar pula luas panen dan GKG yang dihasilkan. Selain itu, hubungan antara luas panen dan juga GKG, luas panen dan juga GKG itu terbukti sangat kuat dengan koefisien korelasi sebesar 996. 996. Ini menunjukkan adanya hubungan yang hampir sempurna antara kedua variabel tersebut. Semua korelasi juga menunjukkan tingkat signifikansi yang signifikan pada level P0,05, yang berarti bahwa hubungan-hubungan ini tidak mungkin terjadi secara kebetulan. Dengan demikian, hasil ini memperkuat kesimpulan bahwa terdapat korelasi yang terbukti antara produktivitas, luas panen, dan GKG dalam dataset ini. Jadi dari Pearson correlation ini, di sini kita tahu bahwa untuk luas panen dengan produktivitas itu kan korelasinya sebesar 513, berarti dapat menjelaskan variabel respon sebesar 51,3%. Lalu untuk produktivitas dan GKG itu mampu menjelaskan variabel responnya sebesar 57,7%. Lalu luas panen dengan GKG itu sangat kuat karena mampu mendefinisikan si variabel responnya itu sebesar 99,6%. Jadi hubungannya ini terbukti korelasinya nyata kuat gitu antara variabel yang digunakan dalam dataset ini. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang metode stepwise regression. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahwa ada dua model yang dibandingkan dengan memasukkan variabel independen yang berbeda, di mana GKG KU itu sebagai untuk model pertama dan luas panen HA
Itu untuk model kedua, dan tidak ada variabel yang dihapus selama proses seleksi. Ini tuh menunjukkan bahwa kedua variabel independen tersebut penting dalam menjelaskan perbedaan dalam produktivitas. Nah, metode stepwise ini digunakan dengan kriteria probabilitas F untuk memasukkan variabel, atau di sini probability of P to enter, kurang dari atau sama dengan 0,050, dan probabilitas F untuk menghapus variabel atau probability of P to remove, lebih besar dari atau sama dengan 0,100. Tujuannya adalah untuk membangun model yang optimal dengan hanya mempertimbangkan variabel yang secara signifikan berkontribusi dalam menjelaskan produktivitas. Nah, di sini kita selanjutnya adalah model summary. Nah, di sini berdasarkan nilai R-square dan adjust R-square-nya, model 2 terbukti menjadi yang terbaik dengan nilai R-square-nya sebesar 0,775. Model 2 ini mampu menjelaskan variasi dalam produktivitas dengan lebih baik daripada model 1 yang hanya memiliki R-square sebesar 0,333. Selain itu, nilai adjust R-square-nya model 2 ini juga lebih tinggi, yaitu 0,725 dibandingkan dengan nilai adjust R-square model 1 yang hanya 0,267. Ini tuh menunjukkan bahwa model 2 memperhitungkan jumlah variabel dan ukuran sampel dengan lebih baik, memberikan perkiraan yang lebih akurat dari produktivitas. Sehingga dengan demikian, model 2 ini dengan variabel independen GKU dan luas panen HA ini adalah pilihan yang lebih baik untuk memprediksi produktivitas. Di sini selanjutnya adalah ANOVA. Nah, di sini bisa lihat bahwa model 1 menggunakan variabel independen yaitu GKG-KU. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwa GKG-KU memiliki hubungan yang signifikan dengan produktivitas dengan nilai F sebesar 5,003 dan signifikansi atau SIG sebesar 0,049. Ini menandakan bahwa GKG-KU ini secara signifikan mempengaruhi produktivitas. Namun model 1 hanya menggunakan satu variabel independen yang mengakibatkan sum of square error atau residual yang cukup tinggi, yaitu 67,338. Sementara itu, model 2 melibatkan kedua variabel independen, yaitu GKG-KU dan luas panen HA. Hasil ANOVA menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap produktivitas, dengan nilai F yang sebesar 15,535, di mana nilai F-nya ini tinggi dan signifikansinya atau SIG itu rendah, yaitu 0,011. Ini menunjukkan bahwa GKG-KU dan luas panen HA ini memiliki hubungan yang kuat dengan produktivitas. Di sini selanjutnya adalah koefisien metode stepwise regression. Nah, bisa kita lihat analisis regresi menunjukkan bahwa model 1 yang hanya menggunakan GKG-KU sebagai variabel independen memiliki koefisien regresi konstanta sebesar 48,656 dengan signifikansi yang sangat tinggi, yaitu P lebih kecil dari 0,001, menandakan bahwa saat GKG-KU bernilai 0, produktivitas diharapkan menjadi atau mencapai 48,656. Koefisien regresi untuk GKG-KU adalah 0,577 dengan signifikansi sebesar 0,49 yang menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam GKG-KU berkolerasi dengan peningkatan produktivitas sebesar 0,507 unit. Nah, sementara untuk model 2 yang melibatkan kedua variabel independen GKG-KU dan luas panen HA menunjukkan koefisien regresi konstanta sebesar 50,474 dengan signifikansi yang tinggi, yaitu P-nya itu lebih kecil dari 0,001. Menandakan bahwa saat kedua variabel independen bernilai 0, produktivitas diharapkan mencapai 50,474. Koefisien regresi untuk GKG-KU adalah 7,679 dengan P sama dengan 0,001, menunjukkan bahwa setiap peningkatan 1 unit dalam GKG-KU berkolerasi dengan peningkatan produktivitas sebesar 7,679 unit. Sedangkan untuk luas panen HA, koefisien regresinya adalah min 7,133 dengan P sama dengan 0,002, menandakan bahwa setiap peningkatan dalam 1 unit dalam luas panen HA berkolerasi dengan penurunan produktivitas sebesar 7,113 unit. Nah, di sini adalah model terbaik dari metode stepwise regression ini. Nah, di sini model 2 menghasilkan sum of square error atau residual yang lebih rendah maksud saya, di mana yaitu sebesar 22,692 dibandingkan dengan model 1, menunjukkan efektivitasnya dalam menjelaskan variasi dalam produktivitas dengan lebih baik. Persamaan linear model 2 dapat kita lihat sebagai berikut, di mana dengan interpretasi persamaan tersebut, konstanta 50,474 adalah dugaan produktivitas saat seluruh variabel prediktor bernilai 0. Kemudian koefisien regresi yaitu minus 0,001 menyatakan bahwa setiap satuan X1 atau luas panen diharapkan mengurangi produktivitas sebesar 0,001 unit. Sementara koefisien regresi 1,246 kali 10 pangkat minus 5 menyatakan bahwa setiap perubahan satuan X2 atau luas panen dalam bentuk GKG diharapkan meningkatkan produktivitas sebesar 1,246 kali 10 dengan asumsi variabel lain tetap konstan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang metode forward selection. Nah, ada variabel pertama ini variabel entered atau remove. Nah, di sini tuh kita akan mendapatkan dua model. Nah, model pertama yaitu kita memasukkan variabel independen yakni GKG-KU. Sementara model kedua kita memilih luas panen sebagai variabel independen. Nah, dalam kedua model tersebut tidak ada variabel yang dihapus selama proses seleksi, yang menandakan bahwa kedua variabel independen ini memiliki peran yang penting dalam menjelaskan perbedaan dalam produktivitas yakni metode forward.
Metode Prolog ini digunakan dengan kriteria probabilitas F untuk memasukkan variabel probability of F to enter, yakni kurang dari 1 sama dengan 0,050. Nah, hal ini tuh tujuannya itu untuk membangun model yang optimal dengan hanya mempertimbangkan variabel yang secara signifikansi berkontribusi dalam menjelaskan produktivitas. Selanjutnya ini ada model summary. Nah, analisis pada model regresi ini itu menunjukkan model yang berbeda. Nah, diidentifikasi sebagai model 1 dan model 2. Karena mungkin kita di layar udah ditampilin. Nah, berdasarkan dari nilai X square dari Ajexter R square, model 2 adalah yang terbaik. Kenapa dia terbaik? Karena model 2 ini memiliki nilai X square yang lebih tinggi, yaitu 0,775 dibandingkan dengan nilai X square model 1 yang hanya 0,333. Ini udah menunjukkan bahwa model 2 ini mampu menjelaskan variasi dalam produktivitas dengan lebih baik daripada model pertama. Nah, selain itu, nilai Ajexter R square model 2 juga lebih tinggi, yaitu nilainya 0,725 dibandingkan nilai Ajexter R square model 1 yang hanya nilainya itu 0,267. Nah, ini udah menunjukkan bahwa model 2 ini memperhitungkan jumlah variabel dan ukuran sampel dengan lebih baik sehingga memberikan perkiraan yang lebih akurat dari produktivitas. Nah, karena itu berdasarkan analisis ini, model 2 ini dengan variabel independen GKG, KU, dan luas panen adalah pilihan yang lebih baik untuk memprediksi produktivitas. Selanjutnya ini ada ANOVA. Nah, ANOVA ini kita juga sama kan mendapatkan dua model. Ini model pertama itu kita hanya melibatkan variabel independen tunggal yaitu GKG, KU. Nah, hasil analisis dari model 1 ini menunjukkan bahwa GKG KU ini memiliki hubungan yang signifikan dengan produktivitas dengan nilai F-nya itu hanya sebesar 5,003 dan signifikansi itu sebesar 0,049. Nah, hal ini tuh udah menunjukkan bahwa GKG KU secara signifikan mempengaruhi produktivitas. Namun model 1 ini kita hanya menggunakan satu variabel independen yaitu akan mengakibatkan sum of squares error atau residualnya itu yang jadi nilainya itu lebih tinggi itu yaitu nilai residualnya itu sebesar 67,338. Nah, sementara itu untuk model kedua ini melibatkan kedua variabel independen yaitu GKG, KU, dan luas panen. Nah, dari hasil ANOVA ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap produktivitas. Nah, dengan nilai F yang tinggi yakni 15,535 dan signifikan yang rendah yaitu 0,001. Ini sudah menunjukkan bahwa GKG, KU, dan luas panen ini memiliki hubungan yang kuat dengan produktivitas. Selanjutnya ini yaitu koefisien. Nah, di koefisien ini kita juga akan mendapatkan dua model, yaitu model 1, pada model 1 ini koefisien regresi untuk konstanta adalah 48,656 dengan signifikansi yakni kurang dari 0,001. Ini sudah menunjukkan bahwa pada nilai 0 untuk variabel independen, produktivitas diharapkan itu mencapai 48,656. Nah, selanjutnya koefisien regresi untuk variabel independen GKGKU adalah 0,577 dengan signifikansi itu sebesar 0,049. Nah, ini mengindikasi bahwa setiap peningkatan satu unit dalam GKGKU berhubungan dengan peningkatan produktivitas, yakni sebesar 0,577 unit. Nah, sementara itu untuk model 2, koefisien regresi untuk konstanta adalah 50,470. Nah, dengan signifikansi kurang dari 0,01. Ini udah menunjukkan bahwa pada nilai 0 untuk kedua variabel independen, produktivitas diharapkan mencapai 50,474. Nah, koefisien regresi untuk variabel independen GKGKU adalah 7,679 dengan 1. Nah, ini juga udah menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam GKGKU itu berhubungan dengan peningkatan produktivitas, yakni sebesar 7,679 unit. Nah, koefisien regresi untuk variabel independen luas panen adalah min 7,133 dengan signifikansi sebesar 0,02. Ini udah mengindikasi bahwa setiap peningkatan satu unit dalam luas panen berhubungan dengan penurunan produktivitas sebesar. Selanjutnya, nah, oke, selanjutnya ini merupakan model terbaik dalam metode Probability selection. Nah, kenapa dia dikatakan model terbaik? Karena pada metode 2 itu menghasilkan sum of square error atau residual yang lebih rendah, yakni 22,692 dibandingkan dengan model 1. Nah, karena itu berdasarkan hasil tersebut, model 2 ini terbukti lebih efektif dalam menjelaskan variasi dalam produktivitas karena memperhitungkan kedua variabel independen dengan lebih baik daripada model 1. Nah, di layar itu sudah ditampilkan model linearnya. Interpretasi dari persamaan tersebut adalah bahwa konstanta, yakni bernilai 50,474 dengan adalah dugaan Y atau produktivitas saat seluruh variabel prediktor bernilai 0. Sementara itu, nilai koefisien regresi, yakni min 001, menyatakan bahwa untuk setiap perubahan satuan X1 atau luas panen diharapkan nilai Y-nya atau produktivitas menurun sebesar 0,01. 0,1, 0, maksudnya 001 unit, serta nilai koefisien regresi 1,246 kali 10 pangkat min 5. Ini menyatakan bahwa untuk setiap perubahan satuan atau X2 yaitu luas panen dalam bentuk kilogram
Diharapkan, nilai Y atau produktivitas itu meningkat sebesar 1,246 kali 10 pangkat min 5. Tentunya dengan asumsi seluruh variabel ini, konstan. Baik, saya akan melanjutkan. Jadi ini ada metode backward elimination. Yang pertama itu ada variabel entered or removed dengan variabel dependennya itu produktivitas. Nah, di sini tuh modelnya tuh hanya satu yang dapat diidentifikasi sebagai model satu. Nah, model ini memasukkan variabel independen GKG-KU dan luas panen. Nah, di dalam model ini tuh tidak ada variabel yang dihapus selama proses seleksi, yang menandakan bahwa kedua variabel independen memiliki peran yang penting dalam menjelaskan perbedaan dalam produktivitas. Nah, di dalam metode backward ini digunakan metode enter untuk memasukkan variabel. Hal ini bertujuan untuk membangun model yang optimal dengan mempertimbangkan variabel yang secara signifikan berkontribusi dalam menjelaskan produktivitas. Nah, selanjutnya ada model summary. Nah, di sini masih sama, kita menggunakan satu model. Nah, dari nilai-nilai ini kita bisa tahu bahwa model ini memiliki R-square yang cukup tinggi, yaitu sebesar 0,775. Nah, ini artinya model ini mampu menjelaskan 77,5% variasi dalam produktivitas. Lalu ada nilai adjusted R-square dari model ini juga cukup tinggi, yaitu 0,725. Nah, hal ini menunjukkan bahwa model ini memperhitungkan jumlah variabel dan ukuran sampel dengan baik, sehingga memberikan perkiraan yang akurat dari produktivitas. Nah, selanjutnya ada ANOVA. Nah, dari sini model yang digunakan di sini tuh melibatkan kedua variabel independen, yaitu GKG dan juga luas panen. Nah, hasil ANOVA ini menunjukkan bahwa kedua variabel independen secara bersama-sama memiliki pengaruh yang sangat signifikan terhadap produktivitas dengan nilai F yaitu 15,535 dan signifikansi sebesar 0,001. Nah, ini menunjukkan bahwa GKG dan juga luas panen memiliki hubungan yang kuat dengan produktivitas. Koefisien metode backward elimination. Nah, model ini tuh memiliki nilai koefisien regresi untuk konstanta sebesar 50,474 dengan nilai signifikansi kurang dari 0,001. Nah, ini menunjukkan bahwa pada nilai 0 untuk kedua variabel independen, produktivitas ini diharapkan mencapai 50,474. Nah, koefisien regresi untuk variabel independen luas panen itu min 7,133 dengan nilai signifikansi sebesar 0,002. Nah, ini mengindikasikan bahwa setiap peningkatan suatu unit dalam luas panen berhubungan dengan penurunan produktivitas sebesar 7,133 unit. Nah, lalu untuk koefisien regresi variabel independen GKG itu sebesar 7,679 dengan nilai signifikansi sebesar 0,001. Nah, ini menunjukkan bahwa setiap peningkatan satu unit dalam GKG ini berhubungan dengan peningkatan produktivitas sebesar 7,679 unit. Selanjutnya ada model terbaik. Nah, metode backward elimination ini hanya diperoleh satu model dengan variabel independen GKG dan juga luas panen. Nah, untuk modelnya bisa dilihat di layar. Untuk interpretasi dari persamaan ini, konstanta 50,474 adalah dugaan Y atau produktivitas saat seluruh variabel prediktor bernilai 0. Sementara itu, nilai koefisien regresi 001 menyatakan bahwa untuk setiap perubahan satu satuan X1 atau luas panen, diharapkan produktivitas menurun sebesar 0,01 unit, serta nilai koefisien regresi 1,246 kali 10 pangkat min 5 menyatakan bahwa untuk setiap perubahan satu satuan X2 atau luas panen, diharapkan produktivitas dapat meningkat sebesar 1,246 kali 10 pangkat min 5. Baiklah, itu tadi yang dapat kami sampaikan. Kesimpulan yang dapat kami paparkan, yang pertama, 3 metode seleksi model yang digunakan dalam analisis, yaitu step-wise regression, forward selection, dan backward elimination. Ketiga metode tersebut menghasilkan model linear yang sama, dan model terbaik setiap metode juga sama, sehingga keefektifan ketiga metode tersebut serupa dalam mengidentifikasi variabel independen GKG, KU, dan luas panen HA yang dimasukkan ke dalam model regresi. Yang kedua, dikarenakan dalam kasus ini berfokus pada perubahan variabel respon terhadap perubahan variabel prediktor, maka digunakan unstandardized beta sebagai koefisien tiap model regresi. Kemudian, ketika metode seleksi tersebut menghasilkan model yang identik dan dianggap sebagai model terbaik, sehingga kita bisa menggunakan ketiga model tersebut untuk analisis data kita lebih lanjut, dan model tersebut dianggap cukup representatif dan dapat diandalkan untuk menjelaskan variabilitas dalam data kita. Itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Karena kami masih belajar, mohon maaf jika ada salah-salah kata. Semoga bisa bermanfaat bagi kita juga bagi penonton sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.